Semangat inovasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai data warehouse dan bagaimana data warehouse itu diimplementasikan dalam lingkungan big data. Mungkin saya tidak akan menjelaskan konsep data warehouse secara teoritis dari awal, tetapi secara konseptual rekan-rekan mengetahui bahwa data warehouse ini berasal dari berbagai macam sumber yang coba kita koneksikan dan kita kumpulkan dari sumber-sumber data yang kita punya, baik itu kumpulan database maupun sumber-sumber eksternal dari sosial media, mungkin dari file-file terstruktur yang sudah kita punyai, dan juga sumber-sumber yang lain. Kemudian data itu sebelum masuk ke dalam data warehouse itu kita kumpulkan dengan mekanisme yang kita sebut sebagai data staging. Ini sebuah proses di mana kita menjembatani dulu. Sebelum masuk ke dalam data warehouse, kita tangani dulu datanya. Nah, penanganan data ini biasanya sedikit banyak kita melakukan standarisasi. Kita bersihkan data-data yang tidak terbaca, kita rapikan, dan seterusnya. Setelah itu, baru data kita masukkan ke dalam data warehouse. Nah, di dalam data warehouse ini, sebenarnya kita tidak hanya menyimpan konten dari datanya, tetapi juga kita menyimpan selain konten atau informasi dari sebuah event atau data yang terekam tadi, juga kita menyimpan metadata. Nah, menariknya dalam data warehouse ini biasanya digunakan untuk membentuk yang disebut sebagai multidimensional databases. Ya. Jadi kita menciptakan dimensi dari sebuah database yang merepresentasi sebuah informasi tertentu. Dan biasanya ini bentuknya menjadi sebuah data mart. Peruntukannya nanti kita bisa menggunakan data warehouse ini untuk keperluan data mining, OLAP, dan juga melakukan report dan query yang bersumber dari data yang sangat besar. Nah, konsep ini kemudian kita bawa ke dalam sebuah data warehouse architecture yang nanti digunakan dalam lingkungan big data. Ini menjadi penting agar kita mengetahui tidak ujuk-ujuk ya atau tidak instantly bahwa sebuah data warehouse itu langsung bisa diimplementasikan dalam big data environment. Kita membutuhkan sebuah arsitektur yang cukup mantap agar kemudian setiap aliran data dari berbagai macam sumber itu bisa masuk dengan baik ke dalam data storage. Nah, di sini kita bisa melihat nanti ada proses cleansing, kemudian kita menciptakan metadatanya, dan kemudian kita menghasilkan data mart yang sudah disiapkan dengan skenario-skenario untuk analitik tertentu atau mendukung analitik-analitik tertentu dan kemudian dijadikan sebagai dukungan terhadap reporting atau analisis. Nah, baru kemudian kita memasukkan ke dalam yang namanya big data warehouses. Saya memperkenalkan beberapa teknologi dalam big data warehouses yang bisa digunakan untuk mendukung keperluan ini. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan berbagai macam jenis teknologi. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita di data ingestion, kita bisa menggunakan Flume, kemudian di dalam data processing kita bisa menggunakan Apache Spark dan lain sebagainya. Tetapi juga nanti ketika kita mempunyai penyimpanan data, kita bisa menggunakan Edge-based atau kita bisa menggunakan Hive. Ini adalah teknologi-teknologi yang biasanya digunakan dalam data warehouse di lingkungan big data. Secara teknikal, kalau teman-teman nanti ingin mengetahui teknologi lebih dalam dari masing-masing nama teknologi tadi, nanti lihat video saya yang lainnya. Ya. Kemudian dari situ kita bisa melakukan proses data storage dan kemudian kita melakukan data visualization. Nah, jadi ini adalah pembedanya. Tentu saja kalau teman-teman tadi mendengar kata Edge-based atau Hive, berbeda dengan nama-nama aplikasi database yang selama ini kita kenal, jadi semacam itu. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu saja Big Data Warehouse ini nanti run dan juga operasional di dalam environment Hadoop Distributed File System. Dalam artian, nanti data warehouse ini dijalankan dalam arsitektur terdistribusi. Nah, inilah yang membedakan atau menjadi kata kunci dari data warehouse di dalam lingkungan Big Data. Setelah ini, saya akan jelaskan bedanya di data lake dalam konsep atau diimplementasikan dalam Big Data Environment. Selamat menyaksikan video saya berikutnya. Semangat inovasi!